kegiatan tahunan dari sanggar kami Guyub Rukun Kertokerti Kencana Buwana itu setiap tutupan suro selalu mengadakan kegiatan-kegiatan spiritual. Diawali dengan biasanya hari pertama dibuka dengan tadarusan atau khataman Quran. Kedua, hari kedua itu biasanya ada malamnya ada mocopat, terus ada jamasan, terakhir ditutup dengan larung sesaji, kirap dan larung sesaji, dan paling akhir puncaknya adalah doa bersama buat Bumi Pertiwi. Biasanya kan gini, arti jamasan sendiri kalau dalam kromo inggil atau bisa dikatakan bahasa Jawa inggil adalah jamasa itu kan mencuci. Jadi biasanya dilakukan oleh teman-teman kejawen itu malam satu suro atau pas hari pertama suro. Tapi kenapa kok di sanggar Guyub Rukun Kertokerti Kencana Buwana ini kita mengambil tutupan? Terkadang orang itu hanya bisa di awal isok buka tapi gak tutupi. Kemungkinan itu arti filosofinya kenapa kita ambil yang di tutupan suro, karena kita menampung semua pusaka-pusaka itu. Jadi jamasan kemarin itu pusaka-pusaka yang kurang lebih 200 pusaka yang kita jamasin atau kita cuci. Dalam artian filosofi Jawanya adalah itu pusaka-pusaka, ada keris, ada tombak, ada arit. Terus yang punyanya teman-teman sanggar Guyub Rukun adalah pusaka 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 tombak Naga Baruna. Nah, itu yang memang kita buat seperti itu. Makna spiritual dalam artian kita bukan hanya mencuci pusaka-pusaka peninggalan-peninggalan leluhur atau warisan-warisan dari Majapahit, bukan itu, tapi bahwasanya kita juga mencuci pusaka, juga mencuci diri kita. Kembali intinya adalah kalau di dalam Islam Idul Fitri itu kembali ke suci, sama kita juga mencuci diri kita, perbuatan-perbuatan kita yang tidak berakhlak dan tidak berbudi luhur pada kemarin-kemarin kita cuci dengan hati yang bersih seperti itu. Kemarin itu waktu jamasan ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Gresik, ada yang dari Kediri. Lah teman-teman sanggar itu biasanya kalau miwiti suro itu biasanya teman-teman sanggar Guyub Rukun Kertokerti Kencana Buwana itu dapat undangan dari Gresik, dari Kediri, dari Sidoarjo untuk menghadiri juga acara suroan juga.
Nah, tapi kalau sewaktu kita bikin acara, kita jarang mengundang, tapi mereka sudah mengerti kalau tutupan surau pasti di Sanggar ini ada kegiatan. Tahun 1955 Alif atau 1443 Hijriah itu kita bikin sesederhana mungkin. Kita tidak ada kirab, tapi khataman Quran tetap ada, jamasan tetap ada, hari kedua jamasan. Terus untuk mocopat kita tiadakan karena itu biasanya mengundang massa. Lalu terakhir lalu sesaji dan doa bersama. Kita tutup dengan doa bersama. Doa bersama dalam artian kita mendoakan mudah-mudahan pandemi ini segera usai dan terus bumi pertiwi kembali tidak tersakiti lagi dan orang-orang kembali menerapkan apa yang menjadi trah Jawa pada era dulu gitu loh. Jadi yang ngerumati bumine, ngerumati koncone, ibarate ayo podo ngerti sak pada-padane seperti itu. Banyak, ada tombak, ada arit juga atau bisa dikatakan celurit itu, lalu ada pusaka-pusaka semacam kayak pring, petuk, terus yang banyak adalah tombak dan keris yang paling banyak. Jadi artinya setahun sekali kan jamasan itu dicuci dohir dan batinnya. Kalau versinya teman-teman yo nyuceni pusokone, yo nyuceni awake. Biasanya kan apalagi anak-anak muda milenial yang tidak mau mengerti tentang adat Jawa, sekarang kan sudah zamannya gadget dan sebagainya, bahwasanya dohir batin itu kita bukan hanya mencucikan awai, nggak hanya diruat awai, tapi batinianya juga diruat. Kenapa saya bilang batinianya, intinya hatinya biar bersih. Terkadang sifat-sifat iri, dengki itu kan bermula dari hati. Kalau kita sucikan, maka kita selalu sirik kepada orang lain. Lah kalau di adat Jawa itu ya intinya semuanya adalah dulur. Jadi tidak ada terah, tidak membeda-bedakan siapapun kamu. Kalau memang kamu manusia, maka kamu adalah saudara saya.
Ya, harapan saya dengan teman-teman Sanggar Kerto-Kerti Kencono Buwono yang ada di Pecarian Jetis Mojokerto ini, saya berharap semua makhluk hidup atau semua manusia ngerti asal usuli. Bukan berarti kalau kita ada Jawa terus kita itu dianggap musuh dan sebagainya. Enggak, kita hanya menghormati leluhur-leluhur kita. Tanpa leluhur-leluhur kita tidak bisa seperti ini. Itu satu. Kedua, mudah-mudahan banyak yang peduli dengan tradisi-tradisi Jawa. Karena kenapa? Kadang wong itu lali mbek Jawa nih. Padahal kita hidup di bumi pertiwi tanah Jawa. Khususnya apalagi di Mojokerto. Mojokerto adalah trah keturunan dari Majapahit. Perlu tahu, Indonesia terbentuk itu bahwasanya mercusuarnya adalah Majapahit. Seperti itu. Harapan ke depan saya sangat berharap orang itu peduli dengan kebudayaan Jawa seperti yang selama beberapa tahun ini kami lakukan di Sanggar Guyub Rukun Kerto-Kerti Kencono Buwono.